Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rosidatul Fatkurohmah. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang dari Prodi Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem pencernaan pada manusia yang meliputi rongga mulut, faring, esofagus, gaster, intestinium, kolon, rektum, anus. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mulut. Mulut merupakan jalan masuk yang dilalui makanan pertama kali untuk sistem pencernaan. Secara umum, mulut terdiri atas dua bagian, yaitu rongga mulut bagian luar, vestibula, yaitu ruangan di antara gusi gigi, bibir dan pipi. Rongga mulut bagian dalam, yaitu rongga yang dibatasi sisinya oleh tulang, maksilaris, palatum, dan atap mulut dibentuk oleh platum lidah terletak di lantainya dan terikat pada tulang hyoid. Selaput lendir mulut ditutupi epitelium yang berlapis-lapis, yang di bawahnya terletak kelenjar-kelenjar halus yang mengeluarkan lendir. Selaput ini kaya akan pembuluh darah dan juga membuat banyak ujung akhir saraf sensorik. Esofagus, saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Panjangnya 25-30 cm, memanjang setinggi vertebra cervicalis dan corticocherudia sampai vertebrata thoralis. Terbagi atas 3 bagian. Bagian cervical pendek, bagian thoral, bagian pras abdominal panjangnya 1-3 cm bergabung dengan kardia lambung. Esofagus neonatus relatif lebih panjang daripada esofagus dewasa, mulai dari vertebra cervicalis. Penyempitan esofagus. Penyempitan pada kartilagochirdia fungsinya menutup pintu masuk esofagus, merupakan bagian tersempit kira-kira sekitar 14 pada waktu menelan relaksasi 0,5-1 detik. Penyempitan di tengah. Penyempitan aortik karena ada persilangan dengan aortus aorta. Penyempitan diafragmatik pada hiatus esofagis. Mekanisme penutupan ruang yang rumit dari bagian terbawah 2-5 cm esofagus. Lambung. Lambung adalah suatu kantong penampungan makanan. Proses pencernaan berlangsung perlahan-lahan, terletak pada kuadran lateral atas kiri dalam rongga perut. Terjadi mekanisme pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian-bagian lambung: fundus bagian paling superior, korpus bagian dari lambung, plorus bagian yang menyempit dan berhubungan dengan usus halus, duodenum. Sempincer kardia, cincin yang berhubungan dengan esofagus. Sempincer korpus, cincin yang berhubungan dengan usus halus atau akhir dari lambung. Lambung mempunyai beberapa lapisan pada dindingnya: mukosa, membran mukosa, subkosa, banyak aliran darah, muscularis, otot polos, serosa, sekresi lambung. Getah lambung, cairan encer yang diproduksi oleh kelenjar dan sel-sel lambung. Sel mukosa, sekresi mukosa untuk melapisi dinding lambung dan mencegah dari erosi. Sel sieve, gekresi pepsinogen. Sel paril, sekresi asam klorida atau HCI. Fungsi lambung. Fungsi lambung menyimpan makanan, menghasilkan getah lambung, HCl, air, pepsin, enzim lipase, gastrik mucus, mencampur makanan dengan getah lambung, menyerap sebagian air, alkohol, elektrolit, dan beberapa jenis otot, mengedarkan jam ke usus kecil. Usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus mempunyai diameter 2,5 cm, panjangnya 6 meter. Berfungsi menghubungkan lambung dengan sekum kolon. Usus halus terdiri dari 3 bagian: duodenum, usus 12 jari, panjangnya 12 cm sampai 10-12 in. Berbentuk huruf C. Jejunum, panjangnya 8 kaki. Neohum, panjangnya 12 kaki. Hubungan antara ileum dan usus besar. Terdapat lapisan mukosa usus halus banyak mengandung filus atau fili atau jamak.
Absorpsi karbohidrat, protein, dan lemak banyak dilakukan di sini dan kolon. Kolon menghubungkan ilium dengan rektum, terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, berbentuk huruf S. Fungsi kolon, absorpsi air 2 liter sampai 24 jam, NaCl sekresi kalium. Pengeluaran produk makanan yang tidak bisa dicerna adalah bagian dari akhir saluran pencernaan antara usus besar dan bagian luar. Fungsi rektum sebagai tempat untuk menyimpan feses. Rektum terletak di depan sekrum. Untuk laki-laki terletak di belakang kantong kemih dan vagina, dan uterus untuk wanita. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar. Fungsi anus untuk melakukan proses dekfaksi atau proses pembuangan kotoran, sisa pencernaan dalam bentuk fase.